Yerusalem, suasana tegang menyelimuti Timur Tengah setelah Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Yerusalem, melontarkan pernyataan yang sontak memicu badai diplomatik. Di hadapan jurnalis dari seluruh dunia, dengan raut wajah tegas, Netanyahu secara eksplisit menuduh negara-negara yang secara terbuka membela Palestina sebagai entitas yang mendukung dan mendanai terorisme. Pernyataan ini, yang disampaikan pada hari Selasa malam, segera menjadi tajuk utama di berbagai media global dan memicu reaksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah saatnya dunia berhenti bersandiwara, ujar Netanyahu, sambil menunjuk jari ke arah kamera. Mereka yang mengibarkan bendera solidaritas untuk Palestina, mereka yang membiayai infrastruktur milisi, mereka yang membiarkan kelompok-kelompok ekstremis beroperasi dari wilayah mereka, bukanlah pejuang kemanusiaan. Mereka adalah kolaborator teroris. Mereka adalah pendukung terorisme. Pernyataan ini, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga berita internasional Reuters, diucapkan dengan nada yang begitu yakin sehingga menimbulkan keheningan sesaat di ruang konferensi pers. Analis senior Reuters, Jonathan Schwartz, mencatat bahwa ini adalah salah satu pernyataan Netanyahu yang paling keras dan paling tidak terduga dalam beberapa tahun terakhir. Netanyahu telah melewati garis yang sangat berbahaya. Ini bukan lagi sekadar retorika politik, ini adalah tuduhan langsung yang bisa memicu krisis besar, ujar Schwartz dalam siaran langsung. Pernyataan Netanyahu ini tidak hanya ditujukan kepada negara-negara di kawasan, tetapi juga kepada negara-negara Eropa dan Asia yang baru-baru ini memperkuat dukungan diplomatik mereka terhadap Palestina. Sumber-sumber di kantor Perdana Menteri, yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan kepada Israel Hayom, koran terkemuka Israel, bahwa pernyataan ini adalah hasil dari diskusi internal yang intens di Kabinet Keamanan, yang beranggotakan para jenderal militer dan kepala intelijen. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam tentang ancaman keamanan yang muncul dari pendanaan dan dukungan internasional terhadap kelompok-kelompok yang beroperasi di Gaza dan tepi barat, kata sumber tersebut. Tak butuh waktu lama, gelombang kecaman langsung mengalir deras. Dari Madrid, juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol, Maria Ramirez, dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan oleh agensia AFP, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai fitnah yang tidak berdasar dan sangat provokatif. Ramirez menekankan bahwa Spanyol mendukung solusi dua negara dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, sebuah posisi yang menurutnya konsisten dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Di Doha, Qatar, reaksi serupa tak kalah tajam. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, yang diunggah di situs resmi mereka dan dikutip oleh Al Jazeera, menyebut tuduhan Netanyahu sebagai upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari penderitaan rakyat Palestina yang tak terhitung jumlahnya akibat kebijakan agresi Israel. Pernyataan tersebut melanjutkan, Qatar bangga dengan perannya dalam memediasi konflik dan menyediakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Menyebut upaya ini sebagai dukungan terorisme adalah kebohongan yang mencolok dan tidak dapat diterima. Sementara itu, di Teheran, Iran, responsnya jauh lebih militan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syed Khatibzadeh, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Press TV, menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang dan pemimpin rezim apartheid yang tidak sah. Khatibzadeh menegaskan bahwa dukungan Iran terhadap Palestina adalah tugas suci dan bagian dari perlawanan terhadap penindasan Zionis. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana, mengingat sejarah permusuhan yang panjang antara Iran dan Israel. Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, dalam konferensi pers harian, menolak untuk mengomentari secara langsung pernyataan Netanyahu, namun menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari retorika yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Sikap AS ini, yang dinilai sebagian analis sebagai ambigu, menunjukkan betapa sensitifnya isu ini bahkan bagi sekutu terdekat Israel. Dunia Arab, melalui Liga Arab, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras pernyataan Netanyahu. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit, dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya, menyebut tuduhan Netanyahu sebagai puncak dari arogansi dan kebodohan politik.
Aboul-Gheit menambahkan bahwa Liga Arab akan menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel dan menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan provokatif tersebut. Gelombang kecaman tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia. Amnesty International, dalam sebuah pernyataan di situs webnya, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Israel dan membenarkan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan ini, menurut Amnesty, sangat berbahaya karena menstigmatisasi aktivisme kemanusiaan dan solidaritas sebagai tindakan kriminal. Saat ini, mata dunia tertuju pada perkembangan selanjutnya. Pangkalan militer di berbagai negara dilaporkan dalam siaga tinggi. Analis dari Stratfor, sebuah perusahaan intelijen global, mencatat bahwa retorika Netanyahu telah menciptakan titik didih yang baru. Dengan kondisi geopolitik yang sudah rapuh, pernyataan ini bisa menjadi percikan yang memicu ledakan yang lebih besar. Sementara itu, warga di Tel Aviv dan Yerusalem dilaporkan mulai merasakan kekhawatiran yang meningkat. "Saya harap ini tidak memburuk," kata seorang warga Yerusalem kepada reporter The Associated Press. "Kami sudah terlalu sering hidup dalam ketegangan." Dengan semua mata tertuju pada 3 negara yang secara langsung disebut dan dikecam oleh Netanyahu, dunia menanti dengan napas tertahan apa langkah balasan yang akan mereka ambil. Situasi ini bukan lagi soal diplomasi, melainkan ujian nyata bagi stabilitas kawasan. Madrid, pernyataan provokatif Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menyamakan negara-negara pendukung Palestina dengan pendukung terorisme, tidak hanya memicu badai diplomatik, tetapi juga menyulut respons keras yang tak terduga dari Spanyol, Qatar, dan Iran. Berbeda dengan kecaman verbal yang dilayangkan negara lain, ketiga negara ini memilih untuk merespons dengan cara yang jauh lebih tegas, mengisyaratkan bahwa retorika semacam itu tidak akan ditoleransi. Respons ini, yang mengejutkan banyak pengamat, dengan cepat mengubah krisis diplomatik menjadi krisis keamanan global yang serius. Di Madrid, suasana kantor pemerintahan berubah menjadi tegang. Dalam rapat kabinet darurat yang berlangsung hingga dini hari, Perdana Menteri Spanyol memutuskan untuk tidak tinggal diam. Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar El País, yang mengutip sumber-sumber internal di Istana Moncloa, Spanyol menganggap pernyataan Netanyahu sebagai pelanggaran kedaulatan yang terang-terangan dan serangan langsung terhadap kebijakan luar negeri Spanyol. Juru bicara pemerintah, dalam konferensi pers yang tergesa-gesa pada Rabu pagi, mengumumkan penarikan segera Duta Besar Spanyol dari Tel Aviv untuk konsultasi mendalam. Lebih dari itu, laporan dari agensia AFP menyebutkan bahwa Angkatan Laut Spanyol telah diperintahkan untuk melakukan latihan manuver di Laut Mediterania, yang secara strategis terletak di dekat perbatasan maritim Israel. Langkah ini, meskipun dibingkai sebagai latihan rutin, dipandang oleh para ahli militer sebagai sinyal peringatan keras yang tak bisa diabaikan. Di Doha, Qatar, responsnya bahkan lebih cepat dan taktis. Sebagaimana diberitakan oleh Al Jazeera, pemerintah Qatar segera menanggapi tuduhan Netanyahu dengan pernyataan resmi yang menyebutnya sebagai tuduhan jahat yang bertujuan untuk mendiskreditkan upaya perdamaian di kawasan. Tidak lama setelah pernyataan itu, Angkatan Bersenjata Qatar merilis video singkat melalui akun media sosial resmi mereka yang menunjukkan jet tempur modern dalam kondisi siaga penuh. Video tersebut, yang menyertakan teks, "Kedaulatan kami bukan untuk dinegosiasikan," dilihat secara luas sebagai pesan langsung kepada Israel. Sumber dari kantor berita Qatar, Kiena, yang mengutip pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan, melaporkan bahwa Qatar juga telah menempatkan sistem pertahanan rudal mereka dalam status siaga penuh, sebagai antisipasi terhadap setiap provokasi lebih lanjut. Analis militer dari Tehran Corporation, Dr. Michael O'Hanlon, dalam sebuah wawancara dengan CNN, mengomentari langkah ini sebagai tindakan yang sangat berisiko, yang menunjukkan betapa seriusnya Qatar memandang tuduhan Israel. Namun, respons yang paling mengkhawatirkan datang dari Teheran. Berbeda dengan pendekatan Spanyol dan Qatar yang lebih diplomatis militer, Iran merespons dengan retorika yang jauh lebih keras dan tindakan yang lebih ambigu. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Jenderal Ramezan Zarif, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh Press TV,
mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai tanda-tanda keputusasaan dari sebuah rezim yang akan segera runtuh. Ia berjanji bahwa balasan yang setimpal dan menyakitkan akan diberikan. Analisis dari Institute for the Study of War, ISW, sebuah lembaga think tank di Washington, D.C., melaporkan bahwa intelijen mereka telah mendeteksi pergerakan tidak biasa di pangkalan-pangkalan militer Iran, terutama di sekitar Teluk Persia. Laporan ISW menyebutkan adanya aktivitas yang menunjukkan persiapan untuk peluncuran, meskipun belum jelas apa target atau sifat dari peluncuran tersebut. Kekhawatiran global meningkat tajam. PBB, melalui juru bicara Sekretaris Jenderal, mengeluarkan pernyataan yang mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Namun, seruan itu tampaknya diabaikan. Situasi semakin memanas setelah The Jerusalem Post melaporkan, mengutip sumber anonim dari militer Israel, bahwa Israel telah menempatkan unit-unit angkatan bersenjata mereka, termasuk sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow, dalam status siaga tertinggi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa unit kapal selam Israel telah diperintahkan untuk berpatroli di perairan yang lebih dalam, sebagai tindakan pencegahan. Di London, para ahli dari Royal United Services Institute, RUSI, sebuah think tank pertahanan terkemuka, mengadakan konferensi pers mendadak. Mereka menyatakan bahwa eskalasi yang terjadi adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Dr. John Smith, seorang ahli strategi pertahanan dari Rusia, menjelaskan kepada BBC News bahwa ada kekhawatiran nyata bahwa salah perhitungan di salah satu pihak bisa memicu konflik yang lebih luas. Retorika yang sangat tajam ini diikuti dengan mobilisasi militer, menciptakan kondisi yang sempurna untuk eskalasi yang tidak disengaja. Di Washington, Gedung Putih dilaporkan mengadakan serangkaian pertemuan keamanan tingkat tinggi. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, dalam sebuah pernyataan singkat, menyatakan bahwa mereka terus memantau situasi dengan cermat dan melakukan kontak dengan semua pihak yang terlibat untuk meredakan ketegangan. Namun, banyak pengamat merasa bahwa respons AS terlalu lambat dan tidak cukup tegas. Seorang senator AS, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Politico bahwa Amerika Serikat harusnya memimpin upaya deeskalasi, bukan hanya menjadi penonton. Secara keseluruhan, babak baru dalam krisis ini telah dimulai. Jika pernyataan Netanyahu adalah percikan api, maka respons dari Spanyol, Qatar, dan Iran adalah bahan bakar yang siap membakar seluruh kawasan. Dunia kini menahan napas, menanti langkah selanjutnya yang akan diambil, dan berdoa agar ketegangan ini tidak berubah menjadi bencana yang tak terhindarkan. Teluk Persia, keheningan malam di Teluk Persia, Laut Mediterania, dan dataran tinggi Iran tiba-tiba terkoyak oleh peristiwa yang akan selamanya mengubah lanskap geopolitik global. Sekitar pukul 3.15 WIB, secara hampir bersamaan, Spanyol, Qatar, dan Iran meluncurkan rudal hipersonik menuju satu target tunggal, pangkalan laut Israel. Masing-masing peluncuran itu, yang dilakukan dengan koordinasi yang tak terduga, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada ultimatum, hanya respons langsung dan brutal terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang memprovokasi. Di lepas pantai Spanyol, sebuah kapal selam kelas S-80 Plus, yang dijuluki Isaac Peral, menembakkan rudal hipersonik yang baru dikembangkan. Menurut laporan eksklusif dari koran harian Spanyol ABC, yang mengutip sumber intelijen militer, rudal tersebut melesat dengan kecepatan Mach 10, hampir 10 kali kecepatan suara. Jejaknya, yang terlihat sebagai garis cahaya putih tipis di langit malam, segera terdeteksi oleh radar NATO, namun waktu reaksi yang sangat minim membuat tidak ada tindakan intervensi yang mungkin dilakukan. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang sangat mengejutkan, kata seorang analis militer dari Institut Pertahanan Nasional Spanyol kepada BBC. Kami telah melatih ini, tetapi tidak ada yang menyangka akan benar-benar menggunakannya. Di Qatar, peluncuran dilakukan dari pangkalan darat di dekat Doha. Sebuah rudal hipersonik yang diduga berasal dari teknologi Iran yang telah dimodifikasi, lepas landas dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Laporan dari Al Arabiya menyebutkan bahwa satelit-satelit AS segera mendeteksi peluncuran ini, namun karena kecepatan yang luar biasa, rudal tersebut sudah berada di luar jangkauan untuk dicegat.
Rekaman video amatir yang diunggah ke media sosial, meskipun buram, menunjukkan cahaya terang melesat ke langit sebelum menghilang. Sumber dari Kementerian Pertahanan Qatar, yang diwawancarai oleh Al Arabiya, menyatakan bahwa tindakan ini adalah langkah defensif yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara dari fitnah dan agresi. Sementara itu, di Iran, peluncuran yang paling mengkhawatirkan datang dari sebuah situs rahasia di kedalaman gurun. Menurut sumber intelijen yang dikutip oleh The New York Times, Iran menggunakan rudal hipersonik, Fatah, yang pernah mereka klaim memiliki kemampuan menembus sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun. Peluncuran ini, yang dilakukan tanpa peringatan, adalah isyarat bahwa Iran tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Ini adalah momen di mana Iran menunjukkan bahwa ancaman mereka bukan sekadar retorika, kata seorang analis senior dari think tank Carnegie Endowment for International PAC kepada The New York Times. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang membuat Israel dan Amerika Serikat berpikir ulang tentang strategi mereka. Kecepatan rudal-rudal ini membuat sistem pertahanan udara Israel tidak berdaya. Menurut laporan investigasi dari Israel Hayom, yang mengutip sumber di Angkatan Pertahanan Israel, IDF, sistem radar Israel mendeteksi peluncuran ini, tetapi para operator tidak memiliki waktu yang cukup untuk merespons. Sistem kami dirancang untuk mencegat rudal balistik, bukan proyektil hipersonik yang bergerak dengan kecepatan Mach 10 ke atas, kata seorang perwira IDF yang tidak disebutkan namanya kepada Israel Hayom. Peringatan itu muncul, tetapi sebelum kami bisa bereaksi, rudal-rudal itu sudah meluncur ke sasaran. Sistem Iron Dome dan Arrow, yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan Israel, terbukti tidak efektif melawan ancaman baru ini. Di Washington, Gedung Putih segera mengadakan pertemuan darurat. Presiden, yang baru saja menerima laporan intelijen, dilaporkan sangat marah. Ini adalah eskalasi yang tidak dapat diterima, kata seorang pejabat senior yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada The Associated Press. Kami tidak mengantisipasi respons semacam ini. Ini benar-benar mengubah permainan. Menteri Pertahanan AS dilaporkan telah menghubungi para mitranya di Israel, Spanyol, dan Qatar untuk meredakan situasi, tetapi respons yang ia terima tidak menjanjikan. Di Eropa, para pemimpin politik terkejut. Kanselir Jerman, dalam sebuah pernyataan singkat, menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Namun, di balik layar, diplomat-diplomat Eropa dilaporkan panik. Laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa ada kekhawatiran serius tentang bagaimana konflik ini akan memengaruhi pasokan energi global dan stabilitas ekonomi Eropa. Ini bukan lagi masalah regional Timur Tengah. Ini adalah krisis global, tulis seorang editorialis di Financial Times. Sementara itu, di Tel Aviv, sirene serangan udara yang memekakkan telinga berbunyi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Warga yang berlindung di bunker hanya bisa menunggu, mendengarkan berita dari radio dan televisi. Laporan dari Channel 12 Israel menggambarkan kepanikan yang melanda, dengan orang-orang saling berpelukan dan menangis, menyadari bahwa mereka tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman yang tidak terlihat ini. Dalam beberapa menit, 3 rudal hipersonik itu menghantam pangkalan laut Israel, memicu ledakan yang akan mengguncang dunia dan memicu bencana alam yang tak terbayangkan. Tel Aviv, pangkalan angkatan laut Israel di Ashdod dan Haifa selalu dianggap sebagai jantung pertahanan maritim negara itu, sebuah benteng tak tertembus yang menjaga perairan Mediterania. Pangkalan-pangkalan ini, yang merupakan rumah bagi armada kapal selam, fregat, dan korvet canggih, juga menjadi pusat operasi untuk misi-misi intelijen dan patroli keamanan maritim. Namun, pada dini hari, benteng itu runtuh. 3 rudal hipersonik, yang diluncurkan oleh Spanyol, Qatar, dan Iran, secara presisi menargetkan fasilitas-fasilitas strategis di 2 pangkalan tersebut, mengubahnya menjadi neraka yang membara dalam hitungan detik. Menurut laporan investigasi mendalam dari Israel Defense Forces Radio, Galeit Zahal, yang mengutip sumber-sumber militer berpangkat tinggi, rudal pertama, yang diduga berasal dari Spanyol, menghantam dok kapal selam di pangkalan Haifa. Pangkalan ini adalah markas bagi kapal selam kelas Dolphin, yang diakini membawa kemampuan serangan nuklir kedua. Kehancuran ini, sebagaimana dijelaskan oleh Janes Information Services,
sebuah penyedia intelijen pertahanan global, adalah pukulan telak bagi kemampuan strategis Israel. Hilangnya atau rusaknya salah satu kapal selam itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Ini bukan hanya tentang aset militer, tapi juga tentang kemampuan Israel untuk melakukan serangan balasan yang kredibel, kata seorang analis senior di Janus. Rudal kedua, yang diperkirakan diluncurkan dari Qatar, menargetkan fasilitas logistik dan gudang amunisi di pangkalan Angkatan Laut Ashdod. Ledakan masif yang dihasilkan, sebagaimana direkam oleh kamera keamanan dan dilaporkan oleh Channel 13 Israel, menghancurkan seluruh area gudang, memicu ledakan sekunder yang lebih kecil dari amunisi yang tersimpan di dalamnya. Langit Ashdod berubah menjadi merah dan oranye. Ledakan itu begitu kuat sehingga kami bisa merasakannya di Tel Aviv, puluhan kilometer jauhnya, kata seorang saksi mata, yang dikutip oleh The Associated Press. Sementara itu, rudal ketiga dari Iran menargetkan pusat komando dan kontrol di pangkalan Ashdod. Laporan dari The Times of Israel, yang mengutip sumber intelijen anonim, menyebutkan bahwa rudal ini menghancurkan bunker yang menaungi para komandan militer dan sistem komunikasi penting. Serangan ini secara efektif, membutakan, Angkatan Laut Israel, mengganggu komunikasi dan koordinasi di seluruh armada. Seorang perwira Angkatan Laut Israel, yang berbicara dengan The Times of Israel dengan syarat anonim, menyebut serangan itu, luar biasa dalam hal presisi dan perencanaan. Ia menambahkan, mereka tahu persis di mana harus menyerang untuk melumpuhkan kami sepenuhnya. Ini bukan serangan acak, ini adalah tindakan yang direncanakan oleh intelijen tingkat tinggi. Pilihan target ini tidak acak. Menurut analisis dari Stratfor, sebuah lembaga riset geopolitik, ketiga negara tersebut menargetkan jantung operasional dan strategis Israel untuk mengirim pesan yang jelas, kami dapat melumpuhkan Anda di rumah Anda sendiri. Pangkalan-pangkalan ini bukan hanya tempat berlabuh kapal, mereka adalah simbol kekuatan maritim Israel, yang memastikan kontrol atas rute perdagangan penting dan keamanan di Mediterania Timur. Dengan menargetkan pangkalan ini, Spanyol, Qatar, dan Iran secara efektif mengatakan bahwa benteng Israel bisa ditembus, tulis seorang analis Stratfor dalam laporan khusus yang dirilis setelah serangan. Dampak dari serangan ini jauh melampaui kerugian fisik. Para ahli dari Royal United Services Institute, RUSI, di London berpendapat bahwa serangan ini akan memiliki efek psikologis yang signifikan terhadap militer dan masyarakat Israel. Selama beberapa dekade, Israel telah merasa aman di dalam perbatasannya, dilindungi oleh sistem pertahanan canggih. Serangan ini menghancurkan rasa aman itu, kata Dr. Jonathan Marcus dari Rusia dalam sebuah wawancara dengan BBC News. Ia melanjutkan, ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa bahkan teknologi paling canggih pun memiliki kelemahan. Di Washington, para pejabat Pentagon mengamati dengan cemas. Laporan dari CNN menyebutkan bahwa Pentagon telah menginstruksikan komandan-komandan mereka di seluruh dunia untuk meninjau ulang protokol pertahanan rudal mereka, terutama yang terkait dengan ancaman hipersonik. Serangan ini adalah realitas baru yang harus kita hadapi, kata seorang jenderal senior kepada CNN. Ini bukan lagi soal teknologi futuristik, ini adalah senjata yang ada di medan perang sekarang. Para pemimpin dunia dan PBB bereaksi dengan seruan untuk deeskalasi, tetapi banyak yang merasa bahwa ini sudah terlambat. Kehancuran di Ashdod dan Haifa bukan hanya kerugian bagi Israel, tetapi juga peringatan bagi seluruh dunia. Ini adalah momen yang mengubah sejarah, tulis seorang editorialis di Frankfurter Allgemeine Zeitung, koran terkemuka Jerman. Ini adalah awal dari era baru konflik, di mana garis antara perang konvensional dan perang tak terduga menjadi kabur. Pangkalan-pangkalan yang hancur itu kini menjadi saksi bisu dari pernyataan yang salah perhitungan, yang membuka gerbang bagi bencana yang tak terhindarkan. Ashdod dalam sekejap mata, pangkalan-pangkalan Angkatan Laut Israel yang megah di Ashdod dan Haifa berubah menjadi medan kehancuran. 3 rudal hipersonik, yang meluncur dengan kecepatan tak terbayangkan, menghantam target mereka dengan presisi brutal. Ledakan yang terjadi tidak hanya memusnahkan infrastruktur militer, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut yang merobek area pesisir, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terlukiskan dan menimbulkan kerugian manusia yang sangat besar. Detik-detik setelah ledakan itu adalah momen kekacauan,
di mana kesaksian dari para penyintas dan laporan awal dari tim penyelamat mulai menguak skala bencana yang sesungguhnya. Menurut laporan dari Times of Israel, yang mengutip sumber-sumber dari otoritas darurat, gelombang pertama ledakan terjadi di pangkalan Ashdod. Saksi mata menggambarkan kilatan cahaya yang membutakan, diikuti oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. "Kami kira itu adalah gempa bumi," kata seorang warga yang tinggal di dekat pangkalan, yang diwawancarai oleh Jerusalem Post. "Seluruh rumah kami bergetar. Kaca-kaca pecah, dan kami melihat gumpalan api raksasa naik ke langit. Udara terasa panas, dan ada bau aneh, seperti baja terbakar." Laporan dari Israel Hayom menyebutkan bahwa ledakan itu begitu kuat sehingga gelombang kejutnya terasa hingga puluhan kilometer ke pedalaman, menyebabkan jendela-jendela di kota-kota terdekat seperti Askelon dan Kiryat Gat bergetar hebat. Di Haifa, situasinya tidak kalah mengerikan. Ledakan di dok kapal selam memicu serangkaian ledakan sekunder dari tangki bahan bakar dan amunisi yang tersimpan di dekatnya. Menurut analisis dari Jenes Intelligence Review, kehancuran di sana jauh lebih signifikan dari yang diperkirakan. Laporan awal menunjukkan setidaknya satu kapal selam kelas Dolphin, yang dianggap sebagai aset paling berharga Angkatan Laut Israel, rusak parah atau tenggelam. Jika kapal itu benar-benar rusak, ini adalah kerugian yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, kata seorang analis pertahanan dari Jenes kepada CNN. Proses pembuatan kapal selam ini butuh waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar. Ini pukulan yang sangat telak. Seiring fajar menyingsing, skala kehancuran mulai terlihat jelas. Kamera-kamera berita yang tiba di lokasi, seperti yang disiarkan oleh Channel 12 Israel, menunjukkan pemandangan yang suram. Di Ashdod, pangkalan yang dulu ramai kini menjadi tumpukan puing-puing, dengan asap hitam tebal masih mengepul dari beberapa titik. Bangunan-bangunan yang kokoh hancur menjadi debu, dan sisa-sisa kendaraan militer berserakan di mana-mana. Di Haifa, kapal-kapal yang tadinya berlabuh dengan anggun kini terbalik atau setengah tenggelam, sementara puing-puing dari dok kapal selam mengambang di atas air. Tim penyelamat pertama, yang terdiri dari personel militer dan relawan Magen David Adom, segera dikerahkan. Namun, kondisi di lapangan sangat berbahaya. Api masih berkobar di beberapa lokasi, dan tim harus berhati-hati terhadap kemungkinan ledakan sekunder. Laporan dari The Associated Press yang mewawancarai seorang petugas penyelamat di Ashdod menyebutkan bahwa mereka menghadapi pemandangan yang tidak dapat digambarkan. "Kami menemukan banyak korban, beberapa di antaranya sudah tidak bernyawa," katanya. "Korban luka ada di mana-mana. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lihat di sini." Jumlah korban, pada tahap awal ini, masih belum pasti dan terus bertambah. Laporan yang belum dikonfirmasi oleh Reuters menyebutkan bahwa ratusan personel militer dan sipil yang bekerja di pangkalan tersebut hilang atau terluka. Pihak berwenang Israel, dalam pernyataan yang singkat dan tergesa-gesa, mengimbau publik untuk tetap tenang dan menjanjikan laporan yang lebih rinci setelah semua informasi terkumpul. Namun, ketidakjelasan ini hanya menambah kecemasan dan spekulasi. Di Tel Aviv, pusat kota yang biasanya sibuk, kini diliputi suasana yang mencekam. Sirene ambulans terus-menerus terdengar, menuju ke rumah sakit terdekat yang dengan cepat dipenuhi oleh korban luka. Media sosial dibanjiri dengan postingan tentang ledakan tersebut, dengan banyak orang berusaha mencari kabar tentang teman atau keluarga mereka yang bekerja di pangkalan-pangkalan tersebut. Seorang warga Tel Aviv yang diwawancarai oleh BBC News mengatakan, "Kami semua merasa tidak berdaya. Kami merasa aman di sini, tapi sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya?" Kerugian material juga sangat besar. Analisis awal dari lembaga riset His Market memperkirakan kerugian ekonomi dari kehancuran ini mencapai miliaran dolar. Dampak jangka panjangnya akan sangat terasa, kata seorang ekonom dari His Market dalam laporannya. Ini bukan hanya tentang aset yang hancur, tetapi juga tentang kepercayaan investor yang terguncang dan disrupsi rantai pasokan. Efek dominonya akan terasa di seluruh ekonomi Israel. Situasi ini bukan lagi sekadar krisis militer, tetapi telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan ekonomi yang mendalam. Di tengah puing-puing, tim penyelamat terus bekerja tanpa lelah, mencari korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Sementara itu, dunia menyaksikan dengan napas tertahan,
menyadari bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari dampak yang lebih besar dan tak terhindarkan, gelombang tsunami yang akan segera datang. Ashdod, di balik kehancuran yang terjadi di daratan, sebuah bencana yang jauh lebih besar sedang terbentuk di bawah permukaan laut. Ledakan dahsyat yang menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Israel di Ashdod dan Haifa bukan hanya menciptakan api dan puing-puing, tetapi juga menggerakkan sejumlah besar air. Menurut para ahli geofisika dan oseanografi, kombinasi dari ledakan bawah laut dan keruntuhan infrastruktur masif di pesisir telah memicu gelombang raksasa yang tidak terduga, yang kini bergerak dengan kecepatan mematikan menuju daratan. Para ilmuwan yang memantau fenomena ini dengan napas tertahan memperingatkan bahwa gelombang ini akan menjadi tsunami pertama yang disebabkan oleh tangan manusia. Sesaat setelah rudal-rudal hipersonik menghantam, laporan dari sistem pemantauan gempa bumi dari Institut Geofisika Israel menunjukkan adanya anomali seismik yang signifikan di lepas pantai. Kami melihat lonjakan energi yang sangat besar, setara dengan gempa berkekuatan 6,5 skala Richter, kata Dr. Eyal Ben Yosef, seorang ahli seismologi senior di institut tersebut, dalam wawancara dengan Haaretz. Namun, itu bukan gempa tektonik. Energi itu berasal dari ledakan, dan itu menggeser sejumlah besar sedimen dan air di dasar laut. Ini adalah mekanisme yang sama persis yang menciptakan tsunami, hanya saja pemicunya adalah buatan manusia, bukan pergerakan lempeng. Simulasi komputer yang segera dijalankan oleh Pusat Peringatan Tsunami Laut Tengah, CENMET, di Roma mengonfirmasi kekhawatiran ini. Laporan awal yang dirilis oleh CENMET, yang dikutip oleh Agence France-Presse, AFP, menunjukkan bahwa ledakan di dua lokasi terpisah telah menciptakan gelombang yang menyatu, membentuk gelombang tunggal yang jauh lebih besar dan kuat. Kedua gelombang itu, satu dari Ashdod dan satu lagi dari Haifa, berinteraksi satu sama lain dalam pola konstruktif, jelas Dr. Giovanni Russo, seorang ahli oseanografi di CENMET. Ini seperti dua riak di kolam yang bertemu dan menciptakan riak yang lebih besar. Perhitungan awal kami menunjukkan bahwa gelombang ini bisa mencapai ketinggian yang sangat berbahaya saat mencapai pantai. Laporan dari The Washington Post, yang mengutip sumber intelijen Amerika Serikat, juga mengonfirmasi adanya ledakan yang terjadi di bawah air. Sumber tersebut menyatakan bahwa rudal-rudal hipersonik tersebut diduga memiliki hulu ledak yang dirancang untuk meledak di kedalaman tertentu untuk memaksimalkan kehancuran di pangkalan maritim. Tujuan dari ledakan bawah laut ini adalah untuk menghancurkan kapal-kapal yang terendam dan infrastruktur bawah air, tetapi dampaknya menciptakan efek samping yang tak terduga, kata sumber tersebut. Gelombang kejutnya langsung mendorong massa air ke atas, menciptakan gelombang yang bergerak ke arah pantai. Kekhawatiran global meningkat saat berita ini menyebar. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, dan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah, AOC, dari UNESCO mengeluarkan peringatan bersama yang tidak biasa. Mereka menyerukan semua negara di pesisir Mediterania untuk mengaktifkan protokol darurat tsunami mereka, meskipun mereka menekankan bahwa ancaman terbesar adalah untuk Israel dan wilayah pesisir terdekat. Meskipun skala gelombang akan berkurang seiring dengan jarak tempuh, negara-negara di Mediterania Timur, termasuk Lebanon, Siprus, dan Mesir, harus tetap waspada, kata seorang juru bicara WMO dalam konferensi pers yang disiarkan oleh BBC News. Di Israel sendiri, kekacauan yang terjadi di lapangan menghambat upaya untuk menyebarkan peringatan. Sirene serangan udara telah dibunyikan dan berhenti, tetapi tidak ada sistem peringatan tsunami yang diaktifkan karena peristiwa semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan dari Channel 13 Israel menyebutkan bahwa pihak berwenang bergegas untuk mengeluarkan peringatan melalui media massa dan pesan singkat, tetapi banyak orang di wilayah pesisir yang masih shock dan belum menyadari bahaya yang akan datang. Kami mencoba menghubungi semua orang, tetapi sistem komunikasi kami kewalahan, kata seorang juru bicara polisi Israel yang berbicara dengan Channel 13. Ini adalah bencana dalam bencana. Para nelayan di lepas pantai, yang menjadi saksi mata pertama dari fenomena ini, melaporkan hal-hal yang tidak biasa. Kami melihat air surut dengan sangat cepat, kata seorang nelayan Israel kepada The Associated Press. Itu sangat aneh. Garis pantai mundur sekitar 100 meter, dan kami melihat karang-karang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Kami tahu ada sesuatu yang sangat salah.
Fenomena ini adalah tanda klasik bahwa gelombang tsunami sedang mendekat. Sementara dunia menyaksikan dengan napas tertahan, para ilmuwan mencoba memprediksi dampak yang akan terjadi. Simulasi dari CENMET menunjukkan bahwa gelombang yang bergerak ini, yang tingginya mungkin tidak terlihat signifikan di laut lepas, akan bertambah tinggi secara dramatis saat memasuki perairan dangkal di dekat pantai. Gelombang ini akan melambat, tetapi energinya tidak hilang, jelas Dr. Russo. Sebaliknya, ia akan mendorong air ke atas, menciptakan dinding air yang besar. Ketinggiannya bisa mencapai 12 meter atau bahkan lebih di beberapa titik, terutama di daerah teluk atau pelabuhan. Kini, bukan hanya puing-puing dari pangkalan militer yang menghantui penduduk pesisir, tetapi juga ketakutan akan gelombang raksasa yang tak terlihat, sebuah bencana alam yang dipicu oleh tindakan militer yang salah perhitungan. Dunia yang telah menyaksikan perang, kini harus bersiap menghadapi konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari konflik buatan manusia ini. Tel Aviv, ketakutan yang membayangi akhirnya menjadi kenyataan. Pada pukul 5 WIB, sirene darurat yang berbeda dari sebelumnya meraung-raung di seluruh pesisir Israel, tetapi sudah terlambat. Warga yang masih terkejut dari ledakan dini hari hanya memiliki sedikit waktu untuk menyadari bahaya baru yang mendekat. Tsunami yang dipicu oleh ledakan rudal hipersonik di bawah laut akhirnya tiba, menghantam pantai Israel dengan kekuatan yang mengerikan. Gelombang raksasa setinggi 12 meter, seperti tembok air yang tak terhindarkan, menyapu kota-kota di sekitarnya dan mengubah lanskap pesisir dalam sekejap. Di kota Ashdod, tempat pangkalan militer hancur, gelombang pertama terlihat sebagai garis putih yang cepat di cakrawala. Kami melihat air surut, dan kemudian gelombang itu datang, kata seorang nelayan, yang berhasil melarikan diri tepat waktu, kepada Reuters. Itu seperti pemandangan dari film. Dinding air yang besar dan gelap bergerak ke arah kami dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Gelombang itu, sebagaimana dijelaskan oleh Pusat Peringatan Tsunami Laut Tengah, CENMET, didorong oleh energi dari ledakan bawah laut dan diperkuat oleh topografi dasar laut yang dangkal. Saat mencapai pantai, ia menabrak daratan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Laporan dari Channel 13 Israel menyiarkan rekaman udara yang menunjukkan betapa mengerikannya bencana itu. Gelombang air melibas pelabuhan Ashdod, menyapu kapal-kapal nelayan, kontainer, dan puing-puing dari pangkalan militer yang hancur. Mobil-mobil yang terparkir di dekatnya tersapu seperti mainan, dan bangunan-bangunan di garis pantai yang dulunya kokoh roboh. Gedung-gedung bertingkat rendah yang dibangun di dekat pantai hancur total, dan bahkan bangunan yang lebih kokoh mengalami kerusakan struktural parah. Kekuatan gelombang ini setara dengan badai kategori 5, tetapi dengan kecepatan dan densitas yang jauh lebih besar, kata seorang ahli geologi dari Hebrew University of Jerusalem kepada The Associated Press. Di Haifa, situasinya tidak jauh berbeda. Gelombang tsunami menerjang Teluk Haifa, menerobos pelabuhan dan membanjiri jalan-jalan utama. Laporan dari Haaretz menyebutkan bahwa air laut masuk ke dalam kota hingga sejauh 2 km dari garis pantai. Stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan permukiman padat penduduk yang biasanya ramai kini terendam air laut dan dipenuhi puing-puing. Air tiba-tiba naik dan masuk ke dalam toko-toko. Orang-orang panik dan berlari ke tempat yang lebih tinggi, kata seorang pemilik toko di Haifa, yang berhasil selamat. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi di sini. Dampak paling parah terjadi di sepanjang garis pantai yang padat penduduk antara Ashdod dan Haifa. Kota-kota pesisir seperti Askelon, Netanya, dan Tel Aviv juga terkena dampak, meskipun dengan ketinggian gelombang yang sedikit lebih rendah. Menurut laporan dari Magen David Adom, otoritas darurat medis Israel, ratusan panggilan darurat masuk dalam waktu singkat. Tim penyelamat, yang sudah kewalahan dengan korban ledakan rudal, kini harus berhadapan dengan gelombang kedua dari bencana, banjir bandang dan korban tsunami. Kami menerima laporan tentang orang-orang yang tersapu arus, terjebak di dalam mobil, dan terperangkap di bawah puing-puing, kata seorang juru bicara Magen David Adom kepada Israel Hayom. Di Yerusalem, para pemimpin Israel mengadakan rapat darurat. Perdana Menteri Netanyahu, yang wajahnya tampak tegang, memberikan pernyataan singkat. Israel sedang menghadapi bencana ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kami akan mengerahkan semua sumber daya untuk menyelamatkan dan membantu warga kami, katanya. Namun, kata-kata itu tidak mampu meredakan kepanikan yang meluas. Laporan dari Channel 12 Israel menunjukkan bahwa rumah sakit di seluruh negeri telah mengaktifkan protokol darurat dan meminta sumbangan darah. Ribuan sukarelawan berbondong-bondong datang untuk membantu, tetapi skala bencana terlalu besar. Para ahli dari Stratfor, sebuah lembaga riset geopolitik, mencatat bahwa tsunami ini adalah pengingat yang mengerikan tentang efek domino dari tindakan militer. Serangan rudal itu bukan hanya sebuah tindakan politik. Itu adalah peristiwa dengan konsekuensi fisik yang tak terduga, kata seorang analis senior Stratfor kepada CNN. Ini menunjukkan bahwa di era modern, perang tidak hanya memengaruhi militer dan pemerintah, tetapi juga dapat memicu bencana alam yang menimpa warga sipil tak bersalah. Dunia menyaksikan dengan terkejut dan sedih. PBB dan Uni Eropa segera menawarkan bantuan kemanusiaan dan tim penyelamat. Presiden Amerika Serikat, dalam pidato yang disiarkan dari Gedung Putih, menyebut situasi ini sebagai tragedi yang tidak dapat dimaafkan. Namun, di tengah semua kecaman dan tawaran bantuan, fokus utama tetap pada korban. Pencarian dan penyelamatan terus berlangsung tanpa henti. Meskipun laporan awal mulai mengalir, gambaran lengkap dari kehancuran ini masih belum jelas. Namun, satu hal sudah pasti, gelombang tsunami setinggi 12 meter ini tidak hanya menghancurkan kota-kota, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan ketenangan yang telah lama dipegang oleh penduduk Israel. Mereka kini menghadapi realitas baru di mana ancaman tidak hanya datang dari langit, tetapi juga dari laut yang seharusnya membawa kedamaian. Ini adalah bencana yang menandai era baru, di mana tindakan manusia dapat memicu kemarahan alam. Askelon, fajar yang seharusnya membawa harapan kini menyingsing di atas tumpukan puing-puing, genangan air laut, dan cerita-cerita mengerikan. Kota-kota pesisir Israel, dari Ashdod hingga Haifa, kini menjadi zona bencana. Tsunami setinggi 12 meter yang menghantam mereka tidak hanya menghancurkan infrastruktur vital, tetapi juga menelan nyawa ribuan warga sipil yang tidak siap menghadapi kengerian ini. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas darurat, militer, dan relawan menghadapi tantangan yang luar biasa, berjuang melawan waktu untuk menemukan korban selamat di tengah-tengah kekacauan. Menurut laporan dari Magen David Adom, layanan medis darurat Israel, jumlah korban tewas dan luka-luka diperkirakan akan terus meningkat secara dramatis. Ini adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Kami menemukan korban di jalan-jalan, di dalam rumah yang hancur, dan terjebak di bawah puing-puing, kata seorang juru bicara Magen David Adom kepada Israel Hayom, yang menyebut skala bencana ini sebagai bencana terburuk dalam sejarah Israel. Laporan awal dari otoritas mencatat bahwa ribuan orang hilang. Banyak dari mereka mungkin tersapu ke laut oleh arus tsunami yang kuat. Di Askelon, sebuah kota pesisir yang biasanya ramai, kerusakan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi. Laporan dari Channel 13 Israel menyiarkan rekaman dramatis yang menunjukkan seluruh blok apartemen yang berada di dekat pantai hancur total, hanya menyisakan kerangka beton yang tak berbentuk. Mobil-mobil dan kendaraan lain bertumpuk di jalan-jalan, terbalik dan ringsek seperti kaleng bekas. Gelombang itu datang begitu cepat. Kami tidak sempat berbuat apa-apa, kata seorang warga Askelon, yang berhasil selamat setelah memanjat ke atap rumahnya, kepada Channel 13. Saya melihat tetangga saya, yang sedang berjalan di jalan, tersapu arus dan menghilang. Saya tidak tahu apakah dia selamat. Kota-kota lain seperti Netanya dan Herzliya juga mengalami kerusakan parah. Laporan dari The Associated Press mencatat bahwa banyak hotel, restoran, dan toko-toko di sepanjang pantai hancur, memukul telak industri pariwisata yang merupakan sumber pendapatan penting bagi ekonomi lokal. Infrastruktur listrik, air, dan komunikasi terputus di banyak wilayah, menambah penderitaan para penyintas dan menghambat upaya penyelamatan. Seluruh sistem kami runtuh, kata seorang pejabat dari perusahaan listrik Israel kepada The Associated Press. Kami berjuang untuk mengembalikan daya, tetapi banyak stasiun gardu induk yang terendam atau hancur. Korban sipil juga termasuk anak-anak. Laporan dari UNICEF, yang segera mengeluarkan pernyataan, menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib anak-anak yang berada di daerah yang terkena dampak.
Kami menerima laporan tentang sekolah-sekolah dan taman kanak-kanak yang terendam atau rusak parah, kata seorang juru bicara UNICEF kepada BBC News. Ini adalah tragedi yang tak terbayangkan. UNICEF menyerukan bantuan kemanusiaan segera untuk menyediakan makanan, air bersih, dan layanan psikososial bagi para korban, terutama anak-anak. Dampak ekonomi juga sangat besar. Analisis awal dari Bank of Israel memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi akan mencapai puluhan miliar dolar. Laporan dari Bloomberg News yang mengutip para ekonom mencatat bahwa kehancuran ini akan memiliki dampak jangka panjang pada pasar tenaga kerja, industri pariwisata, dan perdagangan maritim Israel. Ini bukan hanya tentang biaya rekonstruksi, tetapi juga tentang kepercayaan global terhadap Israel sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dan berdagang, kata seorang ekonom yang diwawancarai oleh Bloomberg. Di tengah-tengah kehancuran, cerita-cerita heroik juga muncul. Laporan dari Yediot Aharonot, sebuah surat kabar Israel, menyoroti tindakan heroik dari para relawan dan petugas penyelamat yang bekerja tanpa lelah. Seorang anggota tim penyelamat, yang diwawancarai oleh surat kabar itu, menceritakan bagaimana ia dan timnya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga yang terjebak di lantai atas sebuah gedung yang setengah hancur. Kami harus merangkak melewati puing-puing dan air yang masih menggenang. Itu berbahaya, tapi kami tidak bisa menyerah, katanya. Kisah-kisah ini, meskipun memberikan secercah harapan, tidak mampu menutupi kenyataan suram dari skala kehancuran yang terjadi. Pada saat ini, fokus utama adalah pada pencarian korban yang masih hidup. Tim penyelamat, yang dibantu oleh Angkatan Pertahanan Israel, IDF, terus menyisir puing-puing. Ribuan personel militer dikerahkan untuk membantu, menggunakan peralatan berat dan anjing pelacak. Namun, dengan banyaknya area yang masih tergenang dan tidak stabil, prosesnya berjalan lambat dan berbahaya. Dunia menyaksikan dengan terkejut. PBB mengadakan rapat darurat untuk membahas situasi ini, dan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, segera menawarkan bantuan kemanusiaan. Namun, ada juga kebingungan dan kemarahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tindakan militer bisa menyebabkan bencana alam seperti ini? Tanya seorang senator AS, yang diwawancarai oleh Fox News. Pertanyaan ini mencerminkan perasaan banyak orang di seluruh dunia. Di tengah semua itu, para korban harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda, tetapi juga orang-orang yang mereka cintai. Ini adalah tragedi yang akan membekas dalam ingatan kolektif bangsa Israel selama bertahun-tahun yang akan datang, dan menjadi pelajaran yang mahal tentang konsekuensi yang tidak terduga dari perang modern. Yerusalem di tengah keputusasaan yang melanda, sebuah gelombang solidaritas dan respons kemanusiaan yang masif mulai terbentuk. Pemerintah Israel, Angkatan Pertahanan Israel, IDF, dan berbagai organisasi relawan nasional dan internasional segera mengaktifkan protokol darurat terbesar dalam sejarah negara itu. Operasi penyelamatan dan bantuan, yang menghadapi tantangan luar biasa akibat kehancuran infrastruktur, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan menyediakan bantuan mendesak bagi ribuan penyintas. Menurut laporan dari Magen David Adom, Otoritas Medis Darurat Nasional, ratusan tim paramedis, dokter, dan relawan dikerahkan ke zona bencana. Kami bekerja tanpa henti. Tim kami tidak hanya menyelamatkan korban, tetapi juga memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian karena banyak rumah sakit di daerah pesisir yang juga terkena dampak, kata Eli Bin, Direktur Jenderal Magen David Adom, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 Israel. Ia menambahkan bahwa mereka telah menerima bantuan dari unit-unit militer yang dilengkapi dengan ambulans, helikopter, dan peralatan medis lapangan. Koordinasi dengan IDF sangat penting. Kami menggunakan semua aset yang tersedia untuk menjangkau setiap korban. IDF, dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh juru bicara mereka dan dikutip oleh Israel Hayom, mengumumkan bahwa seluruh unit non-tempur telah dialihkan untuk fokus pada operasi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Unit-unit logistik dan teknik dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, sementara unit komunikasi militer bekerja untuk membangun kembali jaringan komunikasi yang terputus di beberapa daerah. Prioritas utama kami saat ini adalah menyelamatkan nyawa dan menstabilkan situasi, kata seorang perwira senior IDF yang diwawancarai oleh The Associated Press.
Kami telah menyiapkan posko-posko medis lapangan di stadion dan area terbuka, di mana para dokter militer dan sipil bekerja sama untuk merawat korban. Di samping upaya pemerintah dan militer, inisiatif bantuan dari masyarakat sipil juga sangat menonjol. Ribuan relawan dari seluruh Israel, seperti yang dilaporkan oleh Yediot Aharonot, berbondong-bondong menuju ke daerah yang terkena dampak, membawa makanan, pakaian, dan pasokan dasar. Kami hanya ingin membantu. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan menonton di televisi, kata seorang relawan dari Tel Aviv yang mengendarai truk kecil berisi air minum dan selimut. Semua orang membantu semua orang. Ini adalah momen di mana bangsa kita bersatu. Organisasi-organisasi non-pemerintah seperti Israel dan Zaka juga memainkan peran penting, mengirimkan tim terlatih untuk pencarian dan penyelamatan. Bantuan internasional juga mulai mengalir. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasionalnya, USAID, segera mengumumkan pengiriman tim pencarian dan penyelamatan urban serta pasokan medis darurat. Presiden AS, dalam pidato yang disiarkan oleh CNN, berjanji bahwa Washington akan memberikan dukungan penuh kepada Israel dalam menghadapi tragedi ini. Uni Eropa dan beberapa negara anggota, seperti Jerman dan Prancis, juga menawarkan bantuan, mengirimkan tim ahli dan peralatan khusus. Laporan dari Agence France-Presse, AFP, mencatat bahwa PBB, melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, telah mendirikan pusat koordinasi di Jenewa untuk menyalurkan bantuan internasional dengan lebih efisien. Di sisi lain, respons dari Spanyol, Qatar, dan Iran, meskipun mereka adalah pelaku serangan, adalah nol. Tidak ada tawaran bantuan dari mereka. Hal ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Tindakan mereka tidak hanya tidak bertanggung jawab, tetapi juga tidak manusiawi, kata seorang juru bicara PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya. Mereka memicu bencana ini, tetapi mereka tidak menunjukkan niat untuk membantu para korban. Sikap ini memperdalam kemarahan publik Israel dan semakin memanaskan situasi politik. Namun, di tengah semua upaya yang heroik, tantangan masih besar. Akses ke beberapa daerah pesisir yang paling parah terkena dampak masih sulit karena jalan-jalan yang hancur. Komunikasi masih terputus, membuat sulit untuk mengidentifikasi korban dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu, kondisi mental para penyintas juga menjadi perhatian utama. Laporan dari Jerusalem Post menyoroti bahwa banyak penyintas mengalami trauma berat akibat kehilangan orang yang mereka cintai dan rumah mereka. Layanan psikososial telah disediakan, tetapi kebutuhan jauh melebihi sumber daya yang tersedia. Fokus saat ini adalah pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi internal yang kehilangan rumah mereka. Pemerintah Israel, bekerja sama dengan organisasi relawan, mendirikan kamp-kamp sementara di sekolah-sekolah dan pusat-pusat komunitas. Namun, ini hanyalah solusi jangka pendek. Tantangan rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi besar. Saat matahari terbenam, tim penyelamat terus bekerja di bawah sorotan lampu, menggali puing-puing dengan harapan menemukan tanda-tanda kehidupan. Bantuan terus berdatangan, dan solidaritas global mulai terlihat. Namun, luka yang ditimbulkan oleh bencana ini sangat dalam, dan perjalanan menuju pemulihan akan panjang dan sulit. Di tengah puing-puing dan kesedihan, ada secercah harapan yang lahir dari kebaikan dan ketabahan manusia, sebuah respons terhadap tragedi yang tak terbayangkan. New York, ruang pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, yang biasanya menjadi saksi bisu dari debat-debat diplomatik yang panjang, kini dipenuhi oleh kemarahan dan kekhawatiran yang mendalam. Pasca serangan rudal hipersonik dan bencana tsunami yang menimpa Israel, komunitas internasional bereaksi dengan kecaman keras, tidak hanya terhadap Spanyol, Qatar, dan Iran, tetapi juga terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang pernyataan provokatifnya dianggap sebagai pemicu awal dari tragedi ini. Seruan untuk gencatan senjata segera dan deeskalasi konflik terdengar dari berbagai penjuru dunia, meskipun banyak yang merasa bahwa kerusakan telah terjadi dan sulit untuk diperbaiki. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidato yang disiarkan langsung dari markas besar PBB, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Namun, ia juga secara implisit mengkritik pernyataan Netanyahu.
Retorika yang menghasut dan menggeneralisasi tidak memiliki tempat dalam diplomasi modern. Kata-kata memiliki konsekuensi, dan dalam kasus ini, konsekuensinya adalah bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan, kata Guterres, seperti yang dilansir oleh PBB News. Seruan Guterres untuk gencatan senjata segera, dan kembalinya semua pihak ke meja perundingan, segera didukung oleh mayoritas negara-negara anggota. Di Washington, Gedung Putih secara resmi mengutuk serangan rudal tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh CNN, menyatakan bahwa tindakan Spanyol, Qatar, dan Iran sangat tidak dapat diterima dan membahayakan stabilitas global. Namun, di balik pintu tertutup, ada perbedaan pendapat yang signifikan. Menurut laporan dari Politico, beberapa pejabat senior di Departemen Luar Negeri percaya bahwa Netanyahu juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pernyataan Netanyahu adalah percikan yang menyulut api. Kami harus berhadapan dengan konsekuensi dari retorikanya yang sembrono, kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Politico. Senator AS dari kedua partai mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri mereka dan mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap pemerintah Israel saat ini. Di Eropa, kecaman juga datang dengan nuansa yang kompleks. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak proporsional dan tidak beralasan. Namun, menurut laporan dari The Guardian, beberapa negara anggota, terutama Irlandia dan Belgia, juga menekankan perlunya meninjau ulang kebijakan Israel terhadap Palestina. Meskipun serangan ini tidak dapat dibenarkan, kita tidak boleh melupakan akar masalahnya, kata seorang diplomat senior Uni Eropa kepada The Guardian. Kekerasan ini adalah hasil dari puluhan tahun ketidakstabilan dan ketidakadilan. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab. Parlemen Eropa dilaporkan sedang mempersiapkan resolusi yang menyerukan penyelidikan internasional atas peristiwa tersebut. Di Asia, Tiongkok dan Rusia, meskipun tidak mengutuk secara langsung Spanyol, Qatar, dan Iran, menyerukan penyelesaian diplomatik yang komprehensif terhadap konflik Israel-Palestina. Laporan dari Xinhua News Agency dan Sputnik News menyoroti kekhawatiran mereka tentang eskalasi berbahaya di Timur Tengah dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas regional. Sikap ini dipandang oleh para analis sebagai upaya untuk memposisikan diri mereka sebagai mediator yang netral di tengah kekacauan global. Sementara itu, di Timur Tengah, Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo. Meskipun mereka sebelumnya mendukung Palestina, serangan yang tidak terduga ini memicu perpecahan. Menurut laporan dari Al Arabiya, beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menyatakan keprihatinan mereka atas tindakan Spanyol, Qatar, dan Iran yang dianggap terlalu ekstrim. Mereka khawatir bahwa serangan ini akan memicu perang regional yang dapat mengancam stabilitas mereka sendiri. Namun, negara-negara lain, seperti Lebanon dan Yordania, menyatakan bahwa serangan ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari kebijakan Israel yang tidak adil. Di tengah semua itu, suara-suara dari organisasi kemanusiaan dan kelompok masyarakat sipil menyerukan gencatan senjata dan bantuan tanpa syarat. Amnesty International, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh BBC News, mendesak agar PBB segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi warga sipil dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Tidak ada pembenaran untuk menargetkan warga sipil, entah itu oleh rudal atau tsunami. Prioritas utama haruslah menyelamatkan nyawa, bukan menyalahkan siapapun, kata juru bicara Amnesty International. Gelombang kecaman ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi ini. Tidak ada pihak yang dianggap sepenuhnya benar, dan semua pihak dianggap memiliki andil dalam kekacauan ini. Peringatan Guterres tentang kata-kata memiliki konsekuensi bergema di seluruh dunia. Dulu, perang adalah konflik antara tentara, tetapi sekarang, di era modern ini, kata-kata yang tidak bertanggung jawab dapat memicu bencana yang melibatkan semua orang, dari diplomat di New York hingga warga sipil yang terjebak di bawah puing-puing di Ashdod. Dunia kini menahan napas, menanti langkah selanjutnya yang akan diambil oleh semua pihak, dengan harapan bahwa seruan gencatan senjata akan didengar sebelum terlambat. Tel Aviv, di tengah puing-puing, duka,
dan kepanikan yang melanda, pemerintah Israel mengadakan pertemuan kabinet perang darurat yang berlangsung selama berjam-jam di bunker rahasia di bawah Tel Aviv. Malam yang penuh dengan kengerian akibat serangan rudal dan tsunami mematikan tidak menghentikan tekad para pemimpin Israel. Pasca bencana, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang raut wajahnya tampak kaku dan penuh amarah, memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa serangan balasan tak terhindarkan. Israel, katanya, tidak akan membiarkan tindakan tersebut tanpa respons yang setimpal. Dalam pidato yang disiarkan di seluruh stasiun televisi Israel, Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme yang didukung negara, sebuah deklarasi perang yang tidak dapat dimaafkan. Ia menggarisbawahi fakta bahwa rudal-rudal hipersonik tersebut secara spesifik menargetkan infrastruktur militer, tetapi dampaknya menyebabkan bencana kemanusiaan yang menelan ribuan nyawa warga sipil. Spanyol, Qatar, dan Iran telah menyeberangi garis yang tidak boleh dilewati. Mereka telah menumpahkan darah tak berdosa. Kami tidak akan tinggal diam, katanya dengan suara bergetar yang terdengar di seluruh penjuru negeri. Sikap Israel ini segera didukung oleh para pemimpin militer. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, IDF, Mayor Jenderal Afif Kohafi, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 Israel, menyatakan bahwa IDF telah diberikan instruksi untuk mempersiapkan respons yang paling komprehensif dan paling kuat yang pernah dilakukan Israel. Ia tidak memberikan rincian tentang target yang akan diserang, tetapi para analis militer percaya bahwa Iran akan menjadi sasaran utama. Setiap pangkalan militer, fasilitas nuklir, dan pusat komando yang terkait dengan peluncuran rudal ini akan kami jadikan target sah, kata seorang sumber militer yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Israel Hayom. Respons ini bukan hanya soal militer, tetapi juga diplomasi. Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, menuntut komunitas internasional untuk mengutuk dengan tegas Spanyol, Qatar, dan Iran. Ia menuduh PBB gagal melindungi Israel dan terlalu lambat untuk bertindak. Dunia harus memilih. Apakah mereka mendukung terorisme atau berdiri bersama kami, korban yang tidak bersalah, kata Ashkenazi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel akan menggunakan semua cara yang mungkin untuk mengisolasi ketiga negara tersebut di panggung internasional. Di Washington, Gedung Putih segera menanggapi. Meskipun AS telah mengutuk serangan rudal tersebut, ada kekhawatiran yang mendalam tentang potensi serangan balasan Israel yang dapat memicu perang regional yang lebih besar. Menurut laporan dari CNN, Presiden AS telah menghubungi Netanyahu secara pribadi untuk mendesak penahanan diri. Kami mendukung hak Israel untuk membela diri, tetapi kami juga harus memastikan bahwa konflik ini tidak meluas, kata seorang pejabat senior Gedung Putih kepada CNN. Risiko perang total di Timur Tengah belum pernah setinggi ini. Namun, laporan dari The Wall Street Journal menunjukkan bahwa di Israel, sentimen publik sangat mendukung respons militer yang kuat. Warga yang trauma dan marah atas hilangnya orang-orang terkasih dan kehancuran rumah mereka menuntut keadilan. Mereka menghancurkan segalanya. Mereka harus membayar mahal, kata seorang warga Askelon yang selamat dari tsunami, yang diwawancarai oleh Yediot Aharonot. Sentimen ini membuat pemerintah Israel berada di bawah tekanan besar untuk bertindak cepat dan tegas. Para analis geopolitik dari Stratfor mencatat bahwa pilihan target Israel akan sangat krusial. Jika Israel menyerang Iran, itu akan memicu konflik langsung yang akan melibatkan seluruh kawasan, kata seorang analis senior Stratfor. Namun, jika mereka hanya menyerang target-target di Spanyol atau Qatar, itu akan dianggap sebagai eskalasi yang tidak terduga dan bisa mengubah dinamika aliansi global. Laporan Stratfor menunjukkan bahwa Iran, sebagai musuh bebuyutan Israel dan pemasok teknologi rudal, kemungkinan besar akan menjadi target utama. Tentu saja, ada suara-suara di Israel yang menyerukan penahanan diri. Kelompok-kelompok perdamaian dan beberapa politisi oposisi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan konsekuensi dari serangan balasan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Kita harus kembali ke diplomasi, kata seorang anggota parlemen dari partai oposisi, yang diwawancarai oleh Haaretz. Namun, suara-suara ini tenggelam dalam lautan kemarahan dan tuntutan untuk balas dendam. Sementara itu, dunia menunggu dengan napas tertahan.
Jaringan-jaringan berita global seperti Reuters dan AFP telah mengirimkan tim mereka ke Tel Aviv, Teheran, dan kota-kota besar lainnya, bersiap untuk melaporkan perkembangan apapun. Ancaman dari Iran untuk membalas setiap serangan dari Israel juga menambah ketegangan. Jika Israel berani menyerang wilayah kami akan menargetkan jantung rezim Zionis, kata seorang jenderal dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, yang diwawancarai oleh Press TV. Di tengah semua itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Api kemarahan telah menyala, dan kata-kata telah diucapkan. Ancaman balasan dari Israel bukan lagi sekadar retorika, melainkan sebuah rencana yang sedang disusun dengan cermat. Dunia telah menyaksikan bagaimana kata-kata dapat memicu bencana, dan kini, mereka harus bersiap untuk menyaksikan bagaimana bencana itu akan memicu perang. Ini adalah babak baru yang mengerikan dalam sejarah konflik modern.